Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Kanaka Hita Solvera. Dan untuk membahas pergerakan IHSG hari ini serta prospek besok, kita telah bersama Johnson Nasrial, SVP Research Kanaka Hita Solvera. Selamat sore, Mas Johnson. Selamat sore, Pak Tadi. Ya, Mas Johnson, ini kalau kita perhatikan IHSG kan sudah melemah 4 hari beruntun ya. Tadi baru saja ditutup di angka melemah 0,55%, angkanya 6.122. Ini sentimen dan sektor apa saja yang paling mempengaruhi? Sepertinya yang kena koreksi cukup besar tuh hari ini konstruksi ya, konstruksi, lalu juga sektor cyclical lainnya seperti sektor perbankan dan juga sektor infrastruktur. Nah, tetapi ada beberapa sektor yang sebenarnya ditutup positif ya, yaitu sektor nikel, sektor metal gitu. Jadi memang IHSG masih mencoba level-level support ya di 6.000 sampai 6.050. Kalaupun misalnya overextended secara teknikal masih coba ke support antara 5.950 sampai 6.050. Nah, tetapi itu kalau kita bicara secara teknikal overextended ya, kalau misalnya jebol di bawah 6.100, tetapi hari ini masih bisa di atas 6.100, tetapi setidak-tidaknya IHSG sudah dekat-dekat bottoming sih, either besok kalau nggak hari Senin. Jadi proses bottoming juga udah selesai, segala bad news juga sudah keluar. Q1 2021 memang kurang begitu bagus ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, ada kemungkinan minus lagi GDP growth di Q1, tetapi tidak menutup kemungkinan di Q2 apabila distribusi vaksin itu cukup lancar, di Q2 itu year on year GDP growth itu bisa melesat ya, mungkin bisa di atas 6-7% gitu. Jadi itu juga dengan catatan distribusi vaksin lancar. Nah, jadi walaupun di Q3, Q4, Q1 berturut-turut itu merah atau minus gitu, tetapi sepertinya di Q2, Q3 2021 ini itu secara year on year pertumbuhan GDP dengan catatan distribusi vaksin sudah mulai merata dan juga pertumbuhan kasus positif juga sudah mulai turun drastis. Itu sekali melesat itu pertumbuhan GDP Indonesia itu cukup tajam. Nah, jadi sebenarnya bad news itu juga udah keluar ya 4 hari ini. Jadi seharusnya sih proses bottoming sih udah di dekat-dekat support antara 5.950 sampai 6.050. Nah, jadi setidaknya dengan adanya masih ada pelemahan, masih ada sektor-sektor yang lain yang bisa dicermati, di mana salah satu permintaan baterai listrik dan mobil listrik itu demand-nya masih sangat tinggi sekali, di mana juga di tahun 2050 itu ekonomi dunia memang dicanangkan bersih gitu ya dari karbon dioksida. Jadi artinya permintaan untuk nikel itu masih robust, masih bagus. Nah, jadi sektor metal ya, seperti nikel, Inco, Antam itu perlu dicermati. Hari ini mereka itu saham tersebut ditutup di area positif itu sebenarnya. Oke, Mas Johnson, tadi Anda menyatakan bahwa sektor konstruksi ini kan mengalami pelemahan paling dalam ya. Kalau yang saya catat ini sempat anjlok sampai 1,52%. Kira-kira apa penyebabnya, Mas Johnson? Konstruksi itu memang sektor yang tingkat leverage rasionya baik dari sisi debt to equity ratio maupun dari sisi debt to EBITDA ratio itu paling tinggi ya di antara sektor lainnya. Bahkan normally ya saya biasanya pakai rasio debt to EBITDA ratio. Nah, debt to EBITDA rasionya konstruksi itu the highest dia di antara seluruh sektor Indonesia. Itu bisa mencapai 10 kali ke atas. Jadi artinya butuh waktu 10 tahun untuk EBITDA bisa menyelesaikan kadar utang tersebut. Nah, jadi artinya leverage konstruksi itu yang sebenarnya masih menjadi concern para investor. Nah, sebenarnya juga memang sebenarnya kita juga kurang begitu tidak begitu antusias masuk di sektor konstruksi. Memang concern kami dari dulu itu sebenarnya tingkat leverage dari sektor konstruksi itu is just too high gitu. Jadi sulit bagi sektor konstruksi dengan level EBITDA sekarang untuk bisa secara perlahan-lahan untuk mengurangi pokok bunga atau misalnya ataupun bunga gitu. Jadi
memang tingkat leverage-nya ataupun balance sheet-nya yang perlu yang perlu diperbaiki. Walaupun ada SWF, itu belum tentu serta merta bisa memperbaiki kinerja earnings-nya, karena toh juga walaupun kinerja earning-nya bagus, itu juga masih diperlukan untuk membayar bunga pokok dan juga pokok pinjaman dan juga bunganya gitu. Jadi artinya memang sangat berat dari sisi balance sheet kalau untuk sektor konstruksi. Ya, Mas Janson, kita juga perlu membicarakan soal saham bank big caps. Ini menurut Anda seperti apa valuasi saham bank big caps? Kalau untuk saat ini sih sudah hampir mendekati level-level menarik ya, khususnya di Bank BCA dan Bank Mandiri. Dan kalau Bank Mandiri kan PBV-nya masih 1,5 sampai 1,6. Nah, jadi takaran kita kalau PBV-nya masih di bawah 2 kali, seperti Bank Mandiri, Bank BNI, itu masih kuat atraktif. Nah, tetapi kalau IHSG kan ini sebenarnya lagi proses bottoming ya dalam 1 hari 2 hari. Nah, biasanya tuh yang dihajar duluan adalah sektor perbankan dulu, Pak Dodi. Nah, jadi ada kemungkinan perbankan itu masih mencoba proses bottoming lagi, tetapi sektor lain seperti consumer itu sepertinya proses bottomingnya sudah selesai ya, apalagi ditambah laporan kinerja keuangannya Indofood dan ICBP juga sangat excellent di Q4. Nah, jadi sepertinya blue chip yang masih akan mengalami koreksi tajam, agak lumayan tajam, yaitu di sektor perbankan. Nah, jadi tetapi justru dengan ada pelemahan di sektor perbankan tersebut, justru buy on weakness di saham seperti Bank Mandiri dan saham Bank BCA. Bank Mandiri mungkin buy on weakness di level-level antara 62, 63, Bank BCA itu buy on weakness di level-level 31.000, 32.000. Ya, Anda kemudian mungkin juga punya rekomendasi untuk saham bank big caps, terutama setelah bagi dividen, Mas Janson? Ya, big cap kita fokus kepada pertama saham sektor perbankan yang tadi saya sebutkan, yaitu saham Bank Mandiri di level-level 6.200 dengan target price di 7.500, lalu juga saham Bank BCA di level-level antara 31.000 sampai 31.500 dengan target price 38.000, lalu juga saham Astra International ASII buy on weakness di level-level antara 5.350 sampai 5.400 dengan target price 6.100. Nah, Astra International ini adalah salah satu emiten yang akan diuntungkan dengan adanya upaya pemerintah Indonesia untuk mencanangkan sebagai sentra dari produksi mobil listrik. Dan saya yakin, saya pasti perusahaan sekelas Toyota itu pasti akan akan selalu adaptasi dengan segala perubahan bisnis, khususnya khususnya di sektor mobil listrik, dan ini sebenarnya merupakan peluang yang bagus untuk masuk Astra di level-level harga tersebut. Oke, prediksi Anda mungkin Mas Janson seperti apa potensi penguatan untuk besok? Ada mencoba di resisten antara 6.300 sampai 6.350. Nah, tetapi itu sebenarnya reboundnya masih rebound sementara ya, dead cat bounce istilah teknikalnya, karena masih mencoba di support antara 5.950 sampai 6.050. Tetapi itu sebenarnya justru kalau mengarah support di area tersebut itu malah area opportunity untuk buy on weakness di saham Bank Mandiri, Bank BCA dan Astra International. Jadi besok masih mencoba diupaya di resisten 63 sampai 6350, Pak Dodi. Baik, terima kasih atas waktu dan informasinya. Janson Nasrial, SVP Research Kanaka Hita Solvera.